Ya ilahi. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Itu kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai jatuh kecelakaan rapi sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka bahwa sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jenenge mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenenge qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba, misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, semurut saja misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan, terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mengundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan. Lala rabi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu, mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi, bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin
Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja, kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Kita nuduh ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali leh maksiat yang Hollywood leh maksiat yang Cina, malah komunis. Tidak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa, karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafih melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kutu ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ya berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap ya. Follow ISIS.
Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa, itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur Tuhan, kira olah tuh ngelok negur Tuhan, aku walat. Lho Tuhan wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibalik. Paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling. Ini nak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama Tuhan. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis Qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati. Ceblok. Ya, tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat bocah katir. Saya pertahankan satu. Aku apa? Orang barguling, wah ini masih. Mereka latihan apa ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat juga. Nah, seperti ini tuh rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik dulu. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir.
Kita kan tidak tahu, apalagi dohirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Belum mikir, mana ya, seudon rasa di lembaga, no seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja aja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Gue selama warga lah tak protes, nah gue selalu tetap bahaya, itu bahaya sekali. Orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, no wis ngono tak pilih dulu. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak lama. Amane Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak aku. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Songo kata jasa yajsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sewan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid belas itu. Sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Besok kowe 7. Itu cek wolu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh, aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang janji 7 itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat
ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi ya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Oke yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan Gus Warga ngentoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Yo nek fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi Isa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sak uni-unine nek wong iki, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti gak karena itu, berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono, ya sempo ora roh, takono pangeran. Kaya ana wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku? Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kados. Oh cangkemmu bab ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodoh. Mboten ngertos. Oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak bab iku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas kongkon Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubal iku balik lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ora gojek ini ya. Wah, buat takoki husnul khotimah yo nek ora roh. Nak bar pidato kok apa iku roh. Jadi ana sing roh, ana sing ora roh. Pak Muni ben roh Mas, hukume jenggoten roh. Wani nglakoni berarti jadi sunat, wani ngelakoni itu sunat. Tapi ngelakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Kok kata mana urunan mas? Kebur ya. Ya urunan enggak? Oh enggak apa. Kemudian mas. Kebur. Mulai ini kan ijek umur berapa? Ijek cukup ijek. Berapa? Ngatasi. Sare 10 tahun kas. Digawe paling goblok ijek 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 1 tahun. Iya. Sangulan. Sangulan. Oh. Wis siap Mas sangulan. Tegal boleh. Oh kak kebure. Siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Siap. Dua aja nih nanti mau tuku kebun. Wong keramat nih mau tuku kebun. Atau hang ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet to. Ya jadi kalau paham eling-eling pokoknya
tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza, misalnya in ara'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras ya mangan, ra iso gawe banyu ya ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi, bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum, yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra balik udah duwe duit. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Sugih di mubalek wis nyangoni. Wis nyangoni itu kok. Wah, duwe akeh mubalek, malah sugih nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah, itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi. Hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya, tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran, sunnatullah hubungannya mbek kaulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata baca aku ra ahli sunah tamanani majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kok ya kan. Wis jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sanah tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo rak dhewe apa lho Allah wajib, sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknane kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barabbukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece iku imma Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor, terus Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi tadi hasil berkat iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita tidak pernah tahu kalau nggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat ana pitik dipikire donga iku ora araku tarak dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo ora hafite medhit iki nek ora buta. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati, kena likuifaksi mati. Nah konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati, maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono, ujung-ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu, orang doyan kenal hafid-hafid, ngerti tak tes kok lali ayatnya, oh ngelakoni dosa gede ya tau ora? Nih hadis dosa paling gede,
Wong dikai ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah iki kategori masya Allah. Manjen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak. Allah ya sing lali bendo pede sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem wong Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Suala usur. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya mudik kecebloan meteor ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Sopo iku? Ponari. Mergo pangeran wae ada ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan nggih kata rabbukum ala nafsi rahmah bagianat wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham nggih? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana anak kan nuruti sekso, nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran sing di. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ini. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kan umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusake sik ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ra susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya mune misale orang anak sekolah rong disangoni, blonjo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to niku. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid lho raliane lho.
Jadi sunnah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya aja sitok-tok nih. Macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullah. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat, rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur dosa. Ora wis penak, kurang apa. Kuwi sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Tau usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bare wis pinter lah. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran iku ora kaum kaum sira. Wa wa te Quran iku al-haq iku barang sing hak ayu situ tekse barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing endi? Tentu kita wong mukmin kafir ora ono sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep bener no Quran. Karena tasdik itu iman itu mujarrodut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jan ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yang ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli, iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso hilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umume wong rokok ya yakin nek rokok iku madharat. Umume yakin gak? Yakin nek rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dekne uteke cek waras, cek ngerti nek rokok iku madharat. Aja kok mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubayat fayuriqakum bima kafar. Meleng-eleng pokoknya anut aku nak bab iki kula yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungane mbek Allah iku elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek wit ganti. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngimbargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau diimbargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok Nabi mesti diimbargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang orang top kau itu, Pak Trimo Kiai Nabi, garwane tahu sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asarabu intol lakokunna ayyubilahu azwajan khairam minkunna terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minhum yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran bela Nabi nek ora bela kita. Karepe iku kali-kali embargo enak menawa dibela pangeran. Sebule pangeran tetep bela. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Ya pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono ae. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap
Lho aneh lho Mas, nek wong pinter ngaji kan roh nikmate ilmu wajah. Wong goblok kok roh nikmate ilmu itu. Hebat ya. Hebat lho. Pokoknya rahmat. Jadi nek orang lali Quran ora usah mbok waca, mlebu ayat istisnae. Sanu kriuka Fala tansa illa Alhamdulillah, Masya Allah kakek ya. Padahal cara nakwu itu mustasna itu jumlahnya ra oleh podo be mustasna. Mestine lali ya sithik. Normale. Kalau putus hilang. Sing eling kok jos amat. Iki jenenge mustasna ya stagrikul. Iki jenenge nakwu aneh wae. Wa kadzabalan gorono bil Quran sapa kaum muka kaum sira ta wa te Quran wal haqqu mesti bener ayo sitku tekse bener kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora ana ingsun ing atas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku mongko malah sing sira kabeh inna ma ana mesti teng sun mudiron sing akeh peringatan wa amrukum te urusan sira kabeh iku ilawahi maring wa da iki qabla amri sing den perintah kita kaan perang tenan. Wes ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni aja disabari tok mariku malu. Tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun. Kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina. Nek gak yuqatalun ya ora usah udina. Oh, wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi no? Kerene ning ndi. Tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang. Eman brewokmu ne. Kudu wani ya niku. Nek orang baca kowe kudu wani.